Dia tidak mau. Yuan Sun Er tertegun. Ekspresinya perlahan berubah jelek. Dia tidak mau. Dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana pemuda ini menggunakan tangannya sebagai pisau untuk mengukir patung yang sangat indah dengan cepat. Sekarang, dia benar-benar mengatakan dia tidak akan melakukannya. Apa artinya ini? Tuan muda, jika Anda tidak ingin mengukir, biarlah. Apakah Anda harus mengatakan Anda tidak akan melakukannya? Yuan Sun Er berkata kepada Wang Xian dengan wajah cemberut dan sedikit marah. Aku tidak mau. Wang Xian mendengar kata-katanya dan berkata dengan lemah. Anda, ketika Yuan Sun Er mendengar 3 kata ini darinya, wajahnya langsung menjadi gelap. HMPH. Dia mendengus pelan dan berbalik untuk pergi dengan wajah memerah. Ini adalah pemuda paling tidak masuk akal yang pernah dilihatnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah pihak lain itu buta. HMPH, burung dari bulu berkumpul bersama. Wajah Lulianjin dipenuhi dengan rasa jijik saat melihat Wang Xian membuat marah Yuan Sun Er. Dia memandang Dumu Dazuang yang ada di samping dan berkata dengan nada menghina. Dia segera mengikutinya ke dalam. Hehe, kakak ini benar-benar punya kepribadian. Ketika Dumu melihat Yuan Sun Er pergi dengan marah, sedikit senyuman muncul di matanya. Dia melambaikan kipas bulu di tangannya dan menatap Wang Xian dengan binar di matanya. Kelima pemuda yang berdiri di sampingnya juga mengangkat alis dan berdiri di belakang Dumu. Saat Dumu Dazuang melihat ekspresi kakaknya, ekspresinya sedikit berubah. Kakak, aku melihat Nona Sun Er ingin berbicara dengan saudara laki-lakiku ini, jadi aku sengaja membiarkannya berbicara seperti ini. Bukankah ini untuk tidak mengganggumu, kakak? Dia berbicara dengan Dumu Dazuang dengan malu. Enyahlah, hal yang menjijikkan, apakah aku berbicara denganmu? Dumu Dazuang mendengar kata-katanya dan berbicara tanpa ampun. Ini membuat Dumu Dazuang tersenyum malu dan tidak melanjutkan berbicara. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melihat sikap seperti itu. Saudaraku, mari kita bahas sesuatu. Dumu Dazuang memandang Wang Xian dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Berbicara, Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa ekspresi. Kamu, segera ukir patung untukku. Itu adalah patung keindahan dari sebelumnya. Juga, minta maaf padanya. Tuan Muda Dumu menatap Wang Xian sambil tersenyum dan berkata dengan lemah. Apakah ada yang salah dengan otak kakakmu? Wang Xian mendengar kata-katanya dan menatap Dumu Dazuang yang ada di samping. Ekspresi Dumu Dazuang sedikit berubah saat mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Hahaha, kakak Wang Xian bilang ada yang salah dengan otakku. Memang. Katakan padaku lagi. Dumu Dazuang tertawa dan berkata dengan keras. Namun, ketika Dumu Dazuang mendengar apa yang dikatakan Wang Xian, ekspresinya langsung berubah menjadi gelap dan dingin. Mereka menatap Wang Xian dengan dingin. Di belakangnya, wajah kelima pemuda itu juga berubah dingin. Pedang panjang muncul di tangan mereka satu demi satu. Nyah, jangan tantang kesabaranku. Wang Xian menyapu pandangan dinginnya ke arah mereka berenam. Tidak ada emosi di wajahnya. Cek, kamu pikir kamu siapa? Biarkan aku memberitahu Anda. Lakukan seperti yang dikatakan Tuan Muda kita. Kalau tidak, Anda akan berada dalam masalah besar hari ini. Seorang pria muda yang berdiri di belakang Tuan Muda Dumu mengarahkan pedang panjangnya ke arah Wang Xian dan berteriak dengan tegas. Retakan, retakan, retakan. Namun, saat pedang panjang di tangannya diangkat dan diarahkan ke Wang Xian, pedang panjang di tangannya mulai retak perlahan dan jatuh ke tanah sepotong demi sepotong. Hah, pria muda itu sedikit terpana dan wajahnya dipenuhi keheranan. Siapa yang bergerak di sini? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Seorang lelaki tua berpakaian hijau muncul di samping mereka. Pria tua itu menatap pedang panjang di tangan pemuda itu. Dia mengangkat alisnya sedikit dan mengamati sekeliling. Pak, ketika Tuan Muda Dumu dan pemuda lainnya melihat sosok lelaki tua itu, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka buru-buru berteriak ketakutan. Orang tua itu mengabaikan mereka dan menatap Wang Xian. Tidak ada yang diizinkan bergerak di dalam pesawat. Aku tahu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa seluruh pesawat diselimuti oleh formasi. Ketika dia memobilisasi energi apapun di sini, itu akan berada di bawah pengawasan formasi. Formasi ini dikendalikan oleh manusia. Kemampuan non-formasi Wang Xian tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu, saat dia mengerahkan energinya, dia ditemukan oleh lelaki tua di depannya. Kekuatan lelaki tua itu berada pada interpretasi kosong tingkat 4. Dia tidak lemah, tapi dia masih jauh dari Wang Xian. Tidak buruk, anak muda. Pria tua itu mengangguk padanya dan memujinya. Menilai dari energi yang dia kerahkan barusan,
dia setidaknya berada di puncak level 1 dari alam tembus pandang. Dia sangat terkesan dengan kultivasi Wang Xian di usia yang begitu muda. Jika kalian ingin mati, aku akan menjatuhkan kalian semua dan kembali ke posisi kalian. Jangan bergerak. Setelah itu, lelaki tua itu menatap Tuan Muda Duimu dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Tuan Muda Duimu sedikit terkejut dan berkata dengan ekspresi malu. Namun, ketika dia melihat ekspresi dingin lelaki tua itu, dia buru-buru menelan kata-katanya. Dia menganggukkan kepalanya ketakutan dan berjalan ke pesawat. Pada saat yang sama, matanya berkedip dan dia menelan ludah karena ketakutan. Dia memikirkan sikap lelaki tua itu terhadapnya dan pemuda tadi. Ketika dia memikirkan pedang tajam barusan, keringat dingin muncul di dahinya. Kekuatan pemuda itu pasti sangat kuat. Itu mungkin. Hatinya tenggelam saat dia menebak dengan ekspresi malu. Pedang berhargaku, ini adalah pedang tajam tingkat 9 yang transenden. Baru saja, itu benar-benar langsung. Pada saat ini, suara tertekan pemuda itu datang dari belakang, menyebabkan Tuan Muda Dumu menarik napas dalam-dalam. Brengsek, dia mengepalkan tinjunya dan mengutuk pelan. Dengan ekspresi gelap, dia kembali ke tempat duduknya dan tidak berani pergi. FCK, Saudara Wang Xian, Tuhan barusan mengatakan bahwa kamu tidak jahat. Dia langsung memarahi Dumu Tianyuan si Bestart. Dan pedang itu kakak, apakah kamu ahli kebanggaan surga? Apakah Anda ahli kebanggaan surga di alam kekosongan yang mendalam? Dui Dazuang, yang berada di samping, melihat kakaknya pergi dengan ekspresi sangat malu. Setelah melihat lelaki tua itu pergi, dia mengeluarkan serangkaian seruan. Apakah itu kakakmu yang sebenarnya? Wang Xian tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya padanya. Ya, kami memiliki ayah yang sama. Hehe, kakak Wang Xian, apa kamu penasaran dengan hubungan kita? Ibuku adalah seorang pembantu. Ini cerita yang sangat klise. Dia berhubungan seks dengan ayahku dan melahirkanku. Meskipun saya dari keluarga Dugu, saya tidak disukai. Saya hampir tidak punya nama. Saudara, Anda telah melihatnya juga. Orang-orang itu bahkan tidak memberiku muka. Dumu Dazuang terkekeh. Kalau begitu kamu tidak marah. Wang Xian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aku marah. Saya juga marah pada awalnya. Tapi setelah mendengar apa yang ibu saya katakan, saya tidak marah sama sekali. Ibuku berasal dari keluarga biasa. Karena keterampilan mengukirnya yang baik, ia bekerja di keluarga Dugu. Jika bukan karena cerita melodramatis itu, ibuku akan menikah dengan pria yang sangat biasa. Jika ibuku menikah dengan pria biasa, maka aku akan menjadi anak dari keluarga biasa. Bahkan ada kemungkinan bahwa saya tidak akan ada. Jadi, ini adalah hal yang baik bagi saya. Meskipun omong kosong itu kakak laki-laki saya dan beberapa murid muda memandang rendah saya masih orang terkenal dengan latar belakang di kota Nanling. Tidak perlu berlarian karena beberapa hal lain. Saya sudah sangat puas mempertaruhkan nyawa saya. Kata Dui Dazuang dengan sangat optimis. Kakak, katakan padaku, apakah kamu seorang pembangkit tenaga listrik di tingkat interpretasi kosong? Saya ingin berpegangan pada kaki kakak laki-laki. Jika kakak menjadi sukses di masa depan, saya ingin melihat orang-orang itu masih berani sombong di depan saya. Haha. Begitu Dui Dazuang membuka mulutnya, dia mulai berbicara tanpa henti. Harus dikatakan bahwa Dui Dazuang adalah orang yang sangat optimis. Seperti kata pepatah, hati itu luas dan badannya gemuk. Dia pasti seseorang seperti dia. Wang Xian mengambil sepotong kayu dan menggunakan tangannya sebagai pisau untuk mengukir patung itu lagi. Dia belum pernah belajar cara mengukir sebelumnya. Namun, dengan fokus dan kontrolnya yang menakutkan, dia dapat dengan mudah menyelesaikan ukiran tersebut. Ngomong-ngomong, dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk mengukir. Saat Wang Xian sedang mengukir, Lonewut Dazuang, yang berada di samping, tidak peduli apakah dia mendengarkan atau tidak. Dia terus berbicara. Lihat ke bawah. Kami berada di hutan kayu kuno. Ada area seluas 10.000 km di depan kita. Hutan klan He terletak di tengah hutan kayu kuno. Di masa lalu, hutan kayu kuno adalah surga bagi binatang buas dan binatang iblis. 10.000 tahun yang lalu, pemimpin pertama klan He, He Goyan, muncul entah dari mana. Dia menyapu semua binatang buas dan binatang iblis di hutan kayu kuno. Dia mengambil alih jantung hutan kayu kuno dan mendirikan klan He hari ini. Setelah terbang selama 1 jam, Dui Dazuang menunjuk ke depan dan memperkenalkan klan He ke Wang Xian. Wang Xian melihat ke depan dan melihat hutan tak berujung.
Itu adalah pohon raksasa yang tingginya 5-600 meter. Setiap pohon memiliki diameter lebih dari 10 meter. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Hutan kayu kuno, wilayah klan He. Hutan klan He? Hutan klan He telah tiba. 3 jam kemudian, seruan Dui Dazuang terdengar sekali lagi. Hati Wang Xian tergerak saat dia melihat ke depan. Kekuatan hidup yang agung bergegas ke arah mereka. Pohon-pohon itu 2 kali lebih tinggi dari pintu masuk dan diameternya 2 kali lebih besar. Kekuatan hidup yang kaya dan energi atribut kayu yang agung setidaknya 5 hingga 6 kali lipat dari dunia luar. Kecepatan pembudidaya atribut kayu yang berkultivasi di sini beberapa kali lebih cepat daripada dunia luar. Bahkan jika mereka bukan pembudidaya elemen kayu, mereka masih memiliki manfaat besar di sini. Pohon-pohon raksasa dibangun dengan rapi. Melihat ke bawah dari langit, itu seperti negeri dongeng. Apakah ini hutan klan He? Bahkan sekte aliran darah kuno di wilayah laut yang mengalir tidak bisa dibandingkan dengannya. Wang Xian mengungkapkan sedikit keterkejutan di matanya saat dia melihat ke bawah. Kakak Wang Xian, dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa bergabung dengan pasukan Tuan Muda kali ini. Jangan lupakan aku di masa depan. Berdiri di samping, Dui Dazuang berkata dengan ekspresi menjilat. Wang Xian meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ke bawah. Hutan klan He dipenuhi dengan bangunan kayu. Seluruh area dipenuhi dengan fitur unik. Pesawat itu terus terbang ke depan. Setelah lebih dari 10 menit, sebuah pohon besar dengan diameter lebih dari 1000 meter muncul di hadapan mereka. Pohon itu setinggi 2 hingga 3000 meter dan melesat langsung ke awan. Itu adalah pusat hutan klan He, pohon suci yang dikenal sebagai jantung hutan. Lonetri Dazuang memperkenalkannya pada Wang Xian. Dia menganggukkan kepalanya perlahan. Sumber daya di wilayah yang luas tidak dapat dibandingkan dengan wilayah laut yang mengalir. Ada banyak surga di sini. Tempat paling terkenal di wilayah yang luas itu adalah reruntuhan kerajaan dewa. Itu adalah surga yang sangat mistis. Hutan klan He akan segera tiba. Semuanya, bersiaplah. Saat ini, suara notifikasi datang dari pesawat. Pesawat itu terbang menuju lokasi di bawah. Semuanya, turun. Pesawat itu tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, itu melayang di langit. Formasi yang menghalangi pesawat menghilang. Tubuh Wang Xian bergerak dan dia terbang lurus ke bawah. Kakak Wang Xian, tunggu aku. Dui Dazuang mengikuti di belakang dan mengejar Wang Xian dengan tergesa-gesa. Apakah kamu tidak pergi dengan orang-orang dari kota Nanling? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan samar. Tidak, ini adalah pertama kalinya Anda di sini, saudara. Aku sudah di sini 2 kali. Mengapa saya tidak mengajak Anda berkeliling? Dui Dazuang menggosok tangannya sambil tersenyum dan berkata kepadanya. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Apakah kamu tahu di mana dia Yuan? Tuan muda dia. Tentu saja, Tuan muda dia ada di pohon suci. Kita tidak bisa masuk. Jika kita ingin melihat Tuan muda, kita harus menunggu sampai hari ulang tahunnya. Dui Dazuang menunjuk ke pohon besar di depannya dan berkata sambil tersenyum. Wang Xian ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya perlahan. Ulang tahun He Yuan akan tiba dalam beberapa hari. Dia akan mencarinya saat itu. Ayo pergi, saudara. Saya akan menunjukkan Anda di sekitar sini. Dalam jarak 100 km dari area ini adalah tempat yang paling ramai. Ada segalanya. Dui Dazuang berkata dengan senyum di wajahnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengikuti di sampingnya. Dumu Dazuang terkutuk ini, orang terkutuk ini. Di belakang, wajah Dumu Gongzi berubah suram saat melihat Dumu Dazuang dan Wang Xian pergi. Huff. Dia mengambil napas dalam-dalam dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. HMPH, Yun Sun Er, yang berada di samping, menatap punggung Wang Xian dan mendengus dingin dengan ekspresi malu. Tahukah kamu apa hal yang paling terkenal di hutan klan He? Nektar berhiaskan berlian. TSK, kamu tidak tahu. Anggur yang diseduh dengan nektar berhiaskan berlian dan teh yang diseduh adalah yang terbaik di dunia. Dui Dazuang bertindak seolah-olah dia sangat mengenal tempat itu. Dia memperkenalkan tempat itu kepada Wang Xian sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia di sini. Jauh lebih nyaman untuk memiliki kenalan. Ayo pergi. Dui Dazuang memimpin Wang Xian ke depan. Hutan klan He terletak di tengah hutan. Mereka juga berjalan di hutan. Tanahnya adalah sejenis rumput yang lembut. Itu sangat lembut ketika mereka menginjaknya. Ada sungai kecil di sekitar mereka, dan ada semacam mobil di samping sungai. Yang menarik mobil itu sejenis rusa. Itu adalah hewan herbivora dan terlihat sangat jinak.
Ada banyak rumah kayu di sekitarnya. Beberapa rumah kayu menjual berbagai barang. Apakah kita belum sampai? Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Wang Xian memandang Dui Dazuang dan bertanya. Batuk, batuk, hampir sampai. Kita harus tiba di sana sekitar 3 jam lagi. Ayo pergi, ayo latih tubuh kita dan turunkan berat badan. Dui Dazuang terbatuk dan melatih tubuhnya. Ayo naik kereta. Wang Xian berkata langsung. Uhuk-uhuk, saudara Wang Xian, kereta ini sangat mahal. Aku punya batu roh. Wang Xian sedikit terdiam. Ternyata orang ini tidak memiliki batu roh untuk dibawa naik kereta. Haha, baiklah, baiklah. Saudara Wang Xian, izinkan saya memberi tahu Anda. Meskipun saya tidak memiliki batu roh sekarang, saya akan menjadi bujangan berlian dalam 2 hari. Dui Dazuang menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua masuk ke gerbong. Gerbong itu bolak-balik melewati hutan klan He dan tiba di tempat yang disebutkan Dui Dazuang dalam waktu kurang dari 20 menit. Dibandingkan dengan lokasi mereka sebelumnya, tempat ini jelas jauh lebih hidup. Ada banyak manusia dan sekelompok binatang iblis humanoid hijau di sekitar mereka. Mereka berasal dari ras perihutan dan merupakan salah satu anggota penting dari klan He. Kali ini, tidak kurang dari 5 hingga 6.000 elit muda yang ingin bergabung dengan tentara Tuan Muda di hari ulang tahunnya. Dui Dazuang memandangi para elit muda di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Saya ingin menjadi anggota pasukan He Yuan. Persaingannya sedikit terlalu intens. Dui Dazuang menggosok dagunya yang gemuk dan menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Wang Xian melirik ke samping. Dengan kekuatan Dui Dazuang, itu hanyalah angan-angan baginya untuk bergabung dengan pasukan He Yuan. Basis kultivasinya hanya berada di level 7 dari alam luar biasa. Di mata para talenta muda, dia tidak berada di bawah, tapi dia juga tidak bisa masuk peringkat. Ini tempatnya, saudara Wang Xian. Ayo, ayo masuk. Dui Dazuang menunjuk ke sebuah bar dan kedai teh yang bersandar di pohon dan berkata kepada Wang Xian. Dia melihat ke toko yang dimaksud Dui Dazuang dan kemudian melihat ke toko lain di sekitarnya. Toko ini jelas merupakan toko dengan peringkat terendah. Setelah mengetahui bahwa Dui Dazuang perlu berjalan kaki selama 4 jam untuk sampai ke sini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Ayo pergi ke rumah teh terbaik di sini. Wang Xian berkata langsung padanya. Benarkah, saudara Wang Xian? Rumah teh terbaik. 1 teko teh berharga jutaan batu roh kelas menengah. Mata Dumu Dazuang berbinar saat dia berkata. Pergi. Wang Xian melontarkan sepatah kata pun dengan acuh tak acuh. Haha, Taipan, Taipan, tidak manusiawi. Ketika saya memiliki batu roh dalam beberapa hari, silakan datang ke kedai teh ini untuk mencicipinya. Dui Dazuang mengacungkan jempol pada Wang Xian dan menunjuk ke restoran di depannya saat dia berbicara dengan murah hati. Wang Xian tersenyum tipis. Bersama dengan Dui Dazuang yang gemuk ini, dia merasa sedikit lebih santai. Semakin dekat mereka dengan pohon suci, semakin tinggi nilai itemnya. Restoran terbaik berjarak sekitar 5 km dari pohon suci. Lebih jauh ke dalam adalah wilayah klan He. Orang-orang lainnya dilarang masuk. TSK, ini sangat enak. Ini langka di dunia manusia. Duduk di sebuah restoran dengan lebih dari 10 lantai, Dui Dazuang sedang mencicipi makanan sambil mendecakkan lidahnya. Wang Xian duduk di hadapannya dan menatap klan He. Ada lebih dari 2.000 pembangkit tenaga listrik panggung kosong yang berwawasan luas di klan He, yang jauh lebih banyak daripada Istana Naga. Dibandingkan dengan mereka, Istana Naga sedikit lebih lemah. Klan yang telah ada selama puluhan ribu tahun pasti memiliki warisan yang dalam. Wang Xian berpikir sendiri. Setelah tinggal di kedai teh selama 2 jam, Dui Dazuang membawa Wang Xian berkeliling. Berbagai toko mirip dengan kota lain, tetapi mereka jauh lebih kaya. Pemandangan dan lingkungannya tidak bisa dibandingkan dengan kota. Setelah berjalan-jalan sebentar, mereka menemukan tempat tinggal. Saat malam tiba, mereka tinggal di sebuah rumah kayu yang tenang. Aroma alam membuat mereka merasa tenang. Selama 3-4 hari berikutnya, Dui Dazuang membawa Wang Xian berkeliling. Segala macam tempat yang indah dan harmonis membuat orang merasa bahagia. Kakak Wang Xian, saya tidak bisa keluar hari ini. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Pada hari kelima, Dui Dazuang tidak mengikuti Wang Xian. Sebaliknya, dia memulai bisnis besarnya untuk menghasilkan uang sendirian. Wang Xian tidak memperhatikannya. Dia minum teh setiap hari dan menunggu dengan tenang. Dalam beberapa hari berikutnya, seluruh hutan klan He menjadi semarak. Ada banyak talenta muda. Lingkungan dipenuhi dengan diskusi tentang tuan muda yang berulang tahun dan pasukannya.
Ayo pergi ke tempat Dui Dazuang dan melihatnya. Setelah 5-6 hari berturut-turut, Wang Xian sedikit bosan. Dia berjalan menuju tempat Dui Dazuang. Selama beberapa hari ini, Wang Xian juga mengetahui bahwa Dui Mu Dazuang telah menyewa sebuah rumah kecil dan memulai bisnis. Dia menjual segala jenis patung. Menilai dari penampilannya yang bahagia setiap malam, bisnis seharusnya bagus. Ketika Wang Xian tiba di daerah di mana hutan klan He khusus menjual segala macam barang, dia datang ke sebuah rumah kayu yang sangat kecil. Dui Mu Dazuang sedang duduk di depan pintu. Ada lebih dari 100 patung di depan pintu. Ada semua jenis patung binatang buas dan binatang iblis. Tubuhnya yang gemuk sangat menarik perhatian saat dia duduk di sana. Bagaimana bisnisnya? Wang Xian berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Kakak Wang Xian, kamu di sini. Haha, masuk dan duduklah. Izinkan saya memberitahu Anda, bisnis saya sangat bagus. Dui Dazuang menyeringai dan mengundang Wang Xian. Wang Xian mengangguk dan berjalan ke toko. Saat dia masuk, dua roh hutan berjalan mendekat dan mengukur patung-patung itu satu persatu. Kakak Wang Xian, kamu duduk di sini. Aku terlalu sibuk dengan urusanku. Hehe. Dui Dazuang segera memperkenalkan patungnya kepada dua roh hutan. Wang Xian melihat dan mengeluarkan sepoci teh dari cincin interspatialnya. Dia meletakkannya di sana dan minum teh sambil melihat sekeliling. Sudut mulut Dui Dazuang berkedut saat melihat teh yang dikeluarkan Wang Xian. Patungnya dijual seharga 10.000 batu roh kelas menengah, tetapi dibandingkan dengan teh yang diminum Wang Xian untuk jutaan batu roh kelas menengah, dia pada dasarnya adalah orang miskin. Menjualnya untuk sehari mungkin tidak sebanding dengan seteguk teh. Kakak Wang Xian, dari mana kamu mempelajari keterampilan mengukirmu? Mengapa kamu begitu luar biasa? Setelah beberapa saat, suara Dui Dazuang terdengar setelah kedua tamu itu pergi. Aku belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kakak Wang Xian, aku mengagumi kemampuanmu untuk bertingkah keren. Suara Dui Dazuang terdengar. Sudut mulut Wang Xian berkedut. Dia mengeluarkan bahan dan mulai mengukirnya sendiri. Dia akan memberikannya kepada Su King dan yang lainnya ketika dia kembali. Kakak He Feng, menurutmu hadiah apa yang harus kamu berikan untuk kakak He Yuan? Tidak jauh di depan, sekelompok pemuda sedang berjalan-jalan. Ketika mereka melihat sekelompok pemuda ini, beberapa orang di sekitar mereka menunjukkan rasa hormat. Pemimpinnya adalah seorang wanita humanoid yang dipenuhi dengan kecantikan eksotis. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut hijau panjang. Di sampingnya adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian putih dan hijau dengan senyum hangat di wajahnya. Di samping pemuda bernama He Feng ini, ada dua pemuda yang mengikuti di belakangnya dengan hormat. Di belakang wanita Vixen hutan, ada lebih dari 20 wanita mengikuti. Aku juga tidak tahu, adik laki-laki He Yuan tidak kekurangan apapun. Hal-hal yang kami berikan padanya benar-benar tidak menarik perhatiannya. Ketika Dia Feng mendengar kata-kata wanita itu, jejak kecemburuan melintas di matanya saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar. Dengan kepentingan saudara He Yuan di klan He, dia tidak kekurangan pil atau senjata. Wanita perihutan di depan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat sekeliling. Apakah toko ini baru dibuka? Tiba-tiba, wanita itu melihat sebuah toko meletakkan barang-barang di pintu masuk dan berjalan dengan rasa ingin tahu. Pohon tunggal Dazuang. Di belakang nyonya, Yuan Sun Er melihat putri dari klan perihutan berjalan menuju toko di depannya. Dia menoleh dan sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening saat melihat Wang Xian yang ada di toko. Dia bisa mengikuti putri dari klan perihutan hari ini karena seorang kakak perempuan dari klan ibunya. Ini membuatnya bersemangat untuk waktu yang lama. Klan perihutan adalah klan binatang iblis tingkat kekosongan yang mendalam tingkat ke-7. Itu adalah bagian penting dari klan He dan memiliki status tinggi. Belum lagi, ada juga tuan muda dari klan He yang mengikuti mereka. Patung-patung ini cukup bagus. Sayangnya, mereka agak biasa. Putri perihutan berjalan mendekat dan melihat patung-patung di tanah dengan rasa ingin tahu. Iya, cantik, jangan anggap patungku biasa saja. Anda harus melihat sifat batin mereka. Lihatlah mereka, mereka sangat hidup dan cantik. Lihat betapa lucunya patung-patung ini. Meskipun kamu seperti peri dari surga, kamu masih cocok untukku. Melihat sekelompok wanita dengan status luar biasa berjalan mendekat, mata Dui Dazuang berbinar saat dia buru-buru memperkenalkan mereka. Oh tidak, meskipun tidak buruk, mereka terlalu biasa. Little Fatty Bro, apakah kamu punya sesuatu yang lebih indah di sini? Putri perihutan menggelengkan kepalanya dan bertanya pada Dui Dazuang.
Sedikit gemuk bro. Wajah Dui Dazuang menjadi hitam ketika dia mendengar Dui Dazuang memanggilnya. Ini, semua patung ada di sini. Punyaku sudah sangat indah. Lihat warnanya, ekspresinya, matanya. Dui Dazuang terus memperkenalkan patung-patung itu. Meskipun pahatannya lumayan, materialnya sedikit jelek. Jika kamu seorang ahli, kamu tidak perlu mempelajari cara memahat untuk dapat membuat patung yang bahkan lebih indah dari ini. Jika kamu ingin memberikannya kepada tuan muda dia, nilainya pasti tidak cukup tinggi. Gadis-gadis di belakang melihat patung itu dan berbisik. Putri Perihutan menggelengkan kepalanya perlahan dengan kekecewaan di matanya. Sepupu King Lian, aku tahu bahwa pemuda di kamar Fatih adalah pematung ulung. Objek yang dia pahat beberapa tingkatan lebih tinggi dari lemak ini. Di belakang, Yuan Sun Er ragu sejenak. Dia memandang Wang Xian yang ada di kamar dan berbisik kepada wanita di sampingnya. Hah? Sun Er, bagaimana kamu tahu? Wanita itu sedikit terkejut dan menatap Yuan Sun Er dengan takjub. Lemak itu berasal dari kota yang sama denganku. Saya telah melihat pemuda itu mengukir sesuatu dengan mata saya sendiri. Tapi ada apa? Yuan Sun Er berkata dengan sedikit ragu. Wanita di samping dengan cepat bertanya. Tapi temperamen pemuda itu sedikit aneh. Ketika saya memintanya untuk membantu saya mengukir, dia mengabaikan saya. Sikapnya sangat buruk. Yuan Sun Er berkata dengan sedikit ketidakpuasan di hatinya. Ah, benarkah? Ini bukan masalah. Jika Putri Lin Yaoyao meminta pemuda itu untuk mengukir, itu akan menjadi kehormatannya. Kenapa dia menolak? Wanita itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak mengingat kata-kata ini. Itu benar, Yuan Sun Er mengangguk. Pria muda itu jelas ada di sini untuk bergabung dengan tentara tuan muda. Sekarang Putri Hutan klan Yaoyao memintanya untuk mengukir, itu adalah berkah baginya. Putri Yaoyao. Pada saat ini, sepupu Yuan Sun Er melihat Putri Lin Yaoyao hendak pergi. Dia dengan cepat berjalan dan menyapa dengan hormat. Ya, King Lian, ada apa? Lin Yaoyao menatap wanita itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Putri Yaoyao, sejauh yang saya tahu, pemuda di toko lemak sangat pandai mengukir. Dia jauh lebih baik daripada si gendut itu. Mengapa tidak? Wanita itu memeriksa Putri Lin Yaoyao. Ah, benarkah? Lin Yaoyao menoleh dan menatap Wang Xian yang ada di toko. Kemudian, dia maju 2 langkah. Saat ini, dia melihat beberapa patung diletakkan di atas meja di samping Wang Xian. Patung-patung itu memancarkan cahaya hijau. Saat pemuda itu bergerak, patung-patung itu benar-benar bergerak. Ini membuat wajahnya mengungkapkan keterkejutan dan cinta. He Feng yang berada di samping juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Little Fatih, tolong panggil pemuda di tokomu. Saya ingin memintanya untuk mengukir patung. Lin Yaoyao tersenyum pada Dui Dazuang sambil menatap Wang Xian. Oh, Anda ingin saudara Wang Xian mengukir patung. Dui Dazuang tertegun sejenak sebelum ekspresi bermasalah muncul di wajahnya. Aku akan pergi dan bertanya. Dui Dazuang tahu temperamen Wang Xian. Dia sedikit dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Sejujurnya, bahkan pria seperti dia merasa dia sedikit tampan. Namun, kelompok orang di depannya ini berasal dari goblin hutan. Sisanya juga tampaknya memiliki status yang luar biasa. Tidak baik menyinggung perasaan mereka. Saat dia berbicara, dia segera memasuki ruangan. Kakak Wang Xian, ada urusan bisnis besar. Saya akan berbicara dengan Anda tentang hal itu. Pasti bisa. Aku mendengar apa yang kamu katakan di luar. Saya tidak melakukannya. Dui Dazuang diinterupsi oleh Wang Xian saat dia berbicara. Ini menyebabkan wajahnya menjadi kaku. Dia melihat teh di meja Wang Xian yang bernilai jutaan batu roh kelas menengah dan menggelengkan kepalanya. Hehe, cantik ini, aku benar-benar minta maaf. Kakakku ini tidak mengukir sesuatu untuk orang luar. Dui Dazuang berjalan keluar dan berkata kepada Lin Yaoyao dengan senyuman di wajahnya. Anda tidak ingin mengukir. Katakan padaku, berapa banyak batu roh yang kamu inginkan? Lin Yaoyao sedikit terkejut dan bertanya langsung. Ini bukan masalah batu roh. Dui Dazuang menggelengkan kepalanya karena malu. 10 juta batu roh kelas menengah. Lin Yaoyao berkata langsung. Mata Dui Dazuang berbinar saat mendengar nomor ini. Dia menoleh untuk melihat Wang Xian di dalam ruangan dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Ini benar-benar bukan masalah batu roh. 100 juta batu roh kelas menengah. Lin Yaoyao melanjutkan. Dui Dazuang berbalik dan menatap Wang Xian dengan bingung. 500 juta batu roh kelas menengah. Lin Yaoyao juga menatap Wang Xian.
Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak peduli berapa harganya, aku tidak akan memahatnya." Wang Xian segera menolaknya. Hah? Lin Yaoyao mengerutkan kening saat mendengar penolakannya yang tak tergoyahkan. "Tuan muda, Anda beruntung Putri Lin Yaoyao kami meminta Anda untuk memahat sesuatu." Sepupu Yuan Sun Er berjalan mendekat dan berkata langsung dengan cemberut. "Ya, Putri Lin Yaoyao kami memintamu untuk memahat dan kamu menolak. Tuan muda memiliki kepribadian, tetapi Putri Yaoyao kami memintamu untuk memahat, jadi jangan tidak sopan." Sekelompok gadis di belakang Lin Yaoyao berbicara, dan mereka langsung mengungkapkan identitas Lin Yaoyao. Di seluruh hutan klan He, posisi putri hutan klan Yaoyao hanya lebih rendah dari 2 atau 3 tuan muda dari klan He. Lin Yaoyao tidak berbicara. Dia menatap Wang Xian dengan acuh tak acuh. "Kamu tidak tahu cara memahat." Namun, yang mengejutkan semua orang adalah suara dingin Wang Xian datang langsung tanpa ragu-ragu. Ini menyebabkan ekspresi Lin Yaoyao sedikit berubah. Wajahnya dipenuhi ketidaksenangan. Ketika Dui Dazuang, yang berdiri di samping, mendengar kata-kata gadis itu dan penolakan Wang Xian, tubuhnya bergetar. "Apa-apaan ini?" Tubuh gemuknya buru-buru berlari ke sisi Wang Xian. "Kakakku, itu Putri Goblin Hutan." "Kakak, apakah Anda tahu status Putri Goblin Hutan?" "Dia adalah orang yang luar biasa yang hanya sedikit lebih rendah dari tuan muda dia. 500 juta batu roh kelas menengah. Kami setuju, kami setuju." Dui Dazuang merendahkan suaranya dan mengingatkan Wang Xian dengan suara rendah. "Tidak." Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, apa yang tidak dia inginkan tidak akan diubah oleh orang lemah. Itu jelas tidak mungkin. Wajah Dui Dazuang menjadi hitam. "Ahem, Yang Mulia, saya minta maaf. Toko saya tutup hari ini." "Sudah ditutup." Dia berjalan keluar dengan senyum di wajahnya saat dia menguatkan dirinya dan berkata, "Hal terakhir yang dia inginkan telah terjadi. HMPH, apakah kamu benar-benar berpikir kamu hebat? Aku akan hancurkan tokomu di masa depan." Kemarahan Lin Yaoyao berkobar ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan marah dan berbalik untuk pergi. "Tunggu." Pada saat ini, Dia Feng yang berdiri di samping mengulurkan tangannya untuk memblokir Lin Yaoyao yang hendak pergi dengan marah. Dia melihat ke depan dan menatap Wang Xian yang ada di dalam. "Saya He Feng. Tolong ukir item untuk Putri Yaoyao." He Feng berkata dengan bangga. Dia He Feng uhuk, uhuk, uhuk. Ketika Lone Wood Dazuang mendengar nama ini, dia sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia terbatuk keras 2 kali. Hah? Namun, Wang Xian tidak menanggapi sama sekali. Ini menyebabkan ekspresi He Feng menjadi dingin. "Saya ulangi, saya adalah He Feng. Saya memerintahkan Anda untuk mengukir item untuk Putri Yaoyao. Tidak ada yang berani menolakku di sini." Suaranya menjadi semakin dingin dan semakin dingin. "Tidak ada yang berani menolakku di sini." Suara dingin terdengar. He Feng berdiri di sana dan menatap Wang Xian dengan tatapan dingin. "His, Tuan Muda He Feng. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan Tuan Muda Feng dan Putri Yaoyao di sini?" Sepertinya Putri Yaoyao menginginkan sesuatu, tapi yang lain tidak setuju. Masih ada orang yang berani tidak setuju di hutan klan He. Ini dia masih ingin berkeliaran di sini. Beberapa orang di sekitarnya mendengar kata-kata He Feng dan menarik napas dingin. Mereka menoleh dengan kaget. Semua orang jelas tahu apa yang Dia Feng wakili di hutan klan He. Ini adalah murid inti dari generasi saat ini klan He. Meskipun dia tidak setenar Tuan Muda He Yuan, dia tidak bisa diremehkan. Dia pasti pemimpin klan dia generasi ini. Di tempat ini, tidak ada yang berani menolak He Feng. Kecuali, mereka tidak ingin tinggal di sini lagi. Beberapa orang di sekitarnya menoleh. Lin Yaoyao sedikit mengernyit ketika dia melihat betapa mendominasi Dia Feng. Namun, dia tidak menghentikannya. Dia juga sedikit tidak senang dengan penolakan dingin Wang Xian. Ini. Ketika Du Muda Zuang mendengar kata-kata Feng, dia menyeka keringat dingin di dahinya dan berlari ke sisi Wang Xian dengan tergesa-gesa. "Kakak, Tuan Besar, He Feng, Tuan Muda dari klan He. Ini wilayah mereka." Dui Dazuang mengingatkan Wang Xian dengan cemas. "Tuan Muda dari klan He, apakah Anda bersiap untuk membeli dan menjual dengan paksa?" Wang Xian menatap Dui Dazuang yang cemas, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lemah. Ketika Dia Feng mendengar apa yang dikatakan Wang Xian, wajahnya menjadi gelap dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. "Sepertinya kamu tidak memberiku wajah, He Feng." Wajah He Feng suram. Tatapannya dipenuhi dengan kedinginan saat dia menatap Wang Xian.
Wang Xian mengabaikannya. Dia menyeduh secangkir teh dengan santai dan mulai mencicipinya. Dia melihat beberapa patung di tangannya. Suasana seketika membeku. Keringat dingin mulai terbentuk di dahi Dui muda Zuang. Dia menyeka wajahnya dengan cemas. Ekspresi He Feng perlahan berubah menjadi jelek. Dia adalah tuan muda yang bermartabat dari klan He, dan ketika dia menanyainya, orang ini dengan santai menuangkan secangkir teh dan meminumnya. Apa-apaan ini? Itu hanyalah penghinaan diam-diam. Ini membuat ekspresi He Feng berubah karena malu. Tidak mungkin untuk bergerak. Sebagai kekuatan tingkat atas yang terkenal di wilayah yang luas, klan He memiliki aturannya sendiri. Jika tuan muda dari klan He menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang biasa, apa yang akan dipikirkan orang luar? Di tempat ini, meski dia adalah tuan muda dari klan He, dia tidak bisa menggertak yang lemah di depan umum, apalagi membunuh orang. Lin Yaoyao dan gadis-gadis di belakangnya juga terpana saat melihat pemandangan ini. Orang ini bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada tuan muda klan He. Ini, bagus sangat bagus. Saya akan mengingat masalah ini. He Feng tersenyum sinis. Dia menatap Wang Xian dalam-dalam dan berkata, saya harap Anda tidak menyesalinya. Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi dengan ekspresi malu. Ketika orang banyak mendengar ancaman dia Feng, pupil mata mereka sedikit mengerut. Mereka memandang Wang Xian dengan penuh simpati. Anak ini benar-benar memiliki tulang punggung. Namun, menyinggung tuan muda He Feng hanyalah mencari kematian. Beberapa orang berpikir dalam hati ketika mereka diam-diam menyaksikan dia pergi dengan marah. HMPH. Lin Yaoyao melihat bahwa Wang Xian bahkan tidak peduli dengan dia Feng. Dia mendengus kaget dan pergi juga. Yuan Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan wajah penuh kebingungan. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Saudara Wang Xian, Anda sudah selesai. Mungkin saja aku sudah tamat. Melihat dia pergi dengan wajah penuh amarah, Dui Dazuang berkata dengan cemas saat dia mondar-mandir di sekitar toko. Saudara Wang Xian, saya pikir Anda sebaiknya segera melarikan diri. Kalau tidak, Anda benar-benar selesai. He Feng tidak akan berurusan denganmu di depan umum, tapi terlalu mudah berurusan denganmu secara rahasia. Anda sebaiknya lari cepat. Saat dia berbicara, dia duduk di hadapan Wang Xian dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu cemas. Wang Xian melihatnya mondar-mandir dengan cemas dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin saya tidak terburu-buru? Sudah larut, ayo kembali dan istirahat. Wang Xian berdiri dan berjalan keluar tanpa peduli di dunia. Kakak Wang Xian, kamu. Dumu Dazuang memandang Wang Xian dengan wajah penuh keheranan dan ketidakberdayaan. Dia akhirnya menyaksikan kepribadian asli Wang Xian. Dumu Dazuang buru-buru mengemasi barang-barangnya dan mengikuti di belakang Wang Xian. Dia terus mengomel sepanjang jalan. Bantu aku memeriksa kediaman orang itu. Di tempat yang tidak jauh dari pohon suci, dia Feng masuk dengan wajah muram. Dia berbicara kepada dua pemuda di belakangnya dengan dingin. Tuan muda dia, apakah Anda ingin kami menyingkirkannya secara langsung? Kedua pemuda di belakangnya berkata dengan niat membunuh di mata mereka. Bagaimana menurutmu? He Feng melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak ada yang berani menolak saya di sini. Hasil penolakan adalah kematian. Suara dingin mengejutkan kedua pemuda itu. Mereka langsung mengangguk. Tuan muda dia, jangan khawatir. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Tapi jaga di sana. Tidak apa-apa. Katakan saja apa yang saya ingin Anda lakukan. He Feng tampaknya tidak keberatan sama sekali dan langsung berkata, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Saya ingin memasuki pohon suci. Ketika ulang tahun saudara laki-laki saya yang ketujuh tiba, laporkan kembali kepada saya. Saat dia berbicara, dia langsung masuk ke pintu yang sepertinya dibungkus dengan kehidupan dan masuk. Kedua pemuda itu berhenti di situ. Ketika mereka melihat punggung He Feng menghilang, mereka saling memandang. Minta dua ahli yang telah berjanji setia kepada tuan muda dia untuk bergerak. Ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang ingin bunuh diri. Jika dia membuat marah tuan muda dia akan mendekati kematian. Jika tuan muda dia ingin membunuhnya, semudah meremas semut sampai mati. Akan selalu ada semut yang mencari kematian. Apa yang bisa kita lakukan? Setelah hari ini, dia Feng tidak akan bisa mengingat semut ini sama sekali. Saat keduanya berbicara, mereka berjalan keluar. Klan He memiliki kendali mutlak atas seluruh hutan klan He. Jika klan He ingin menemukan seseorang di sini, mereka akan dapat melakukannya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketika langit menjadi gelap, kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya menerangi seluruh dunia di hutan klan He.
Malam di hutan klan He seperti dunia dongeng yang seperti mimpi. Tempat tinggal Wang Xian adalah tempat yang sangat mewah di hutan klan He. Sewa harian adalah 100.000 batu roh kelas menengah. Rumah itu terletak 300 meter di udara. Rumah itu dibangun di tengah dua pohon. Itu sangat indah. Dui Dazuang juga tinggal sendirian di rumahnya. Dia bisa dianggap tinggal di kamar mewah ini di bawah pengaruh Wang Xian. Tuan muda He Feng murah hati. Dia tidak akan membalas dendam. Dia akan membalas dendam. Dia tidak akan membalas dendam. Di kamar Dazuang satu pohon, dia memegang sekuntum bunga di tangannya. Dia memetik kelopaknya satu persatu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tumbuh dalam keluarga yang baik, dia tahu luasnya pikiran beberapa tuan muda. Jika seseorang menyinggung perasaannya, dia diam-diam akan menanganinya bahkan jika dia tidak bisa bergerak di tempat. Dia memetik kelopaknya satu persatu. Dia akan membalas dendam. Itu saja. Tidak, saya pasti mengatakan sesuatu yang salah. Saya tidak akan membalas dendam, saya tidak akan membalas dendam. Di dalam rumah, mulutnya gemetar. Saat itu larut malam. Tidak jauh dari sana, 4 sosok sedang melihat ke arahnya. Elder Du, Elder Li, dia ada di atas sana. Seorang pria muda sangat sombong sehingga dia bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada tuan mudanya. Hutan klan He lebih sepi di tengah malam. Kicau beberapa serangga membuat sepanjang malam sangat menyenangkan di telinga. Kadang-kadang, akan ada orang yang berjalan, tapi tidak semeriah siang hari. Pada saat ini, itu adalah tanah murni. 2 pria muda dan 2 pria tua berdiri dalam bayang-bayang tidak jauh dari sana, berbicara. Semut, kita dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Kedua lelaki tua itu mengangguk dengan acuh tak acuh. Mereka sama sekali tidak peduli tentang seorang pemuda yang mendekati kematian dan telah menyinggung tuan muda mereka. Kalau begitu serahkan pada kedua lelaki tua itu. Kedua pemuda itu berkata sambil tersenyum. Tunggu sampai ahli dari tim patroli tiba. Beritahu mereka tentang itu. Kedua lelaki tua itu mengangguk dan berkata kepada mereka. Jangan khawatir, orang tua. Tuan muda telah menginstruksikan kami. Jangan khawatir dan ambil tindakan. Kedua pria itu mengangguk. Dilarang mengambil tindakan di dalam hutan klan He. Bahkan para ahli bela diri yang dalam tidak berani untuk tidak patuh. Baiklah, saat kedua pria itu berbicara, mereka melambaikan tangan, dan formasi susunan langsung menyelimuti area di depan mereka. Untuk mencegah menyiagakan yang lain, mereka harus menggunakan formasi untuk menutupi area tersebut. Namun, mereka tahu konsekuensi melepaskan formasi. Itu jika mereka ditemukan oleh tim patroli di hutan klan He. Berdengung. Fluktuasi formasi langsung menyelimuti rumah tempat Wang Xian tinggal. Bersamaan dengan itu, ada juga rumah yang dibangun dengan 1 batang pohon. Adapun Dazuang 1 pohon, dia baru saja membunuhnya di sepanjang jalan. Di dalam rumah yang panjangnya 300 meter, Wang Xian terbaring di kamar. Dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi di sekelilingnya dan mengangkat alisnya sedikit. Orang yang berpikiran sempit, jika dia benar-benar memiliki konflik dengan klan He. Dia sedikit mengernyit dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Wang Xian tidak ingin melihat konflik dengan klan He. Namun, jelas tidak mungkin baginya untuk menurunkan kepalanya ke anak kecil di level 2 dari alam tembus pandang. Sedikit rasa dingin perlahan muncul di mata Wang Xian. Ada fluktuasi dalam formasi. Arah barat daya, kamu mencari kematian. Pada saat ini, saat formasi diaktifkan, 3 ahli alam tembus pandang dari ras peri hutan dan 4 ahli alam tembus pandang dari klan He sedikit terkejut. Mereka terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Tuan patroli, kami adalah bawahan tuan muda He Feng. Ketika 7 ahli patroli terbang, kedua pemuda yang telah menunggu di bawah segera memanggil mereka dengan hormat. Apa yang kalian berdua lakukan? Formasi susunan ini ada hubungannya denganmu. 7 ahli alam kekosongan yang berwawasan sedikit menyipitkan mata mereka dan melirik kedua orang di bawah, pandangan mereka tertuju pada posisi formasi susunan. Melalui metode khusus, mereka bisa melihat kedua lelaki tua itu melayang di langit. Melaporkan kepada Tuan, kami di sini untuk merawat seorang anak di bawah perintah Tuan muda He Feng. Kedua pemuda itu segera berkata dengan hormat. Kata-kata mereka menyebabkan ketujuh ahli yang berpatroli itu sedikit mengernyit. Pada siang hari, Tuan muda He Feng dan Putri Yao Yao menemukan sebuah toko dan ingin seorang pemuda membantu mereka memahat benda. Pemuda itu tidak hanya tidak setuju, tapi dia bahkan menghina Tuan muda dan yang lainnya, jadi. Keduanya menjelaskan kepada 7 ahli patroli. 7 dari mereka saling memandang. Secara alami, mereka tidak mempercayai alasan kikuk mereka.
Karena kita telah memprovokasi Tuan Muda He Feng, ayo bunuh dia. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Katakan pada Tuan Muda Dia Feng untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Saya sangat mengagumi Tuan Muda He Feng. Sudah cukup baik bahwa dia tidak membunuhnya di depan umum. Dia menentukan dalam membunuh dan melengkapi Tuan Muda He Yuan. Apakah anak buahnya Feng menghapus semua jejak? 7 patroli saling memandang dan berkata, tetapi tidak menghentikan masalah ini. Selain itu, ini bukan pertama kalinya mereka mengalami hal seperti itu. Namun, dengan bakat dan status He Feng, membunuh beberapa orang sembrono dalam kegelapan, membunuh mereka sama saja dengan membunuh mereka. Ya, jangan khawatir, tuanku. Hanya ada seorang pemuda di dalam. Penatuadu dan Penatuali keduanya adalah ahli interpretasi kekosongan tingkat ketiga. Kami akan dapat menyelesaikan ini dengan sangat cepat. Keduanya berkata dengan tergesa-gesa. 7 dari mereka menganggukkan kepala dan melihat ke arah posisi formasi. Melalui persepsi mereka terhadap pepohonan, mereka dapat melihat pemandangan di dalam formasi dengan jelas. Saat ini, kedua tetua itu melayang di langit sejauh 300 meter. Mereka menatap rumah di depan mereka. Penatuadu dan Penatuali saling bertukar pandang. Mata mereka menunjukkan niat membunuh yang dingin. Aura hitam perlahan muncul dari tubuh mereka. Kaca. Pada saat ini, pintu Wang Xian tiba-tiba terbuka. Ini membuat Tetuadu dan Tetuali sedikit terkejut. He Feng mengirim kalian ke sini. Kamu ingin membunuhku. Pintu dibuka. Wang Xian memandangi 2 tetua yang berdiri di luar dan mengalihkan pandangannya ke posisi di belakang mereka. 7 ahli alam kekosongan yang berwawasan jelas terlihat olehnya. Dia juga tahu bahwa mereka adalah anggota patroli dari klan He yang baru saja tiba. Nak, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri atas kematianmu sendiri. Hehe, ingat, jangan memprovokasi tuan muda di kehidupanmu selanjutnya. Kedua lelaki tua itu sedikit terpana, tetapi mereka pulih dengan cepat. Penatuadu menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin, pergilah ke neraka. Dia menggeram dengan suara rendah dan embusan gas hitam langsung menyerang Wang Xian. Awalnya aku tidak ingin menyerang kalian, tapi jika tidak, kalian mencari kematian lagi. Wang Xian menatap mereka tanpa ekspresi bahkan tanpa melihat gas hitam itu. Dengan jentikan jarinya, dia menjentikkannya. Berdengung. 2 aliran energi dilepaskan. Dalam sekejap, gas hitam menghilang. Hah? Elder Du dan Elder Li sedikit terkejut. Anak ini masih berani melawan. Namun, ekspresi mereka membeku selamanya. Berdengung. Tubuhnya seakan dibekukan oleh waktu. Setelah itu, seluruh tubuhnya sepertinya telah diambil kembali oleh dunia ini dan segera menghilang. Dia menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan satu jejak pun. Apa? Di tempat di luar, ketika 7 ahli alam kekosongan melihat Tetua Du dan Tetua Li menghilang, seluruh tubuh mereka langsung tertutup. Mereka menatap lokasi Wang Xian dengan tak percaya. Yang menyapa mereka adalah sepasang mata dingin. Mendesis. Dalam sekejap, 7 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas menghirup udara dingin pada saat yang bersamaan. Mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka juga tahu kekuatan Tetua Du dan Tetua Li, tingkat ketiga dari alam kekosongan yang berwawasan. Di antara mereka, yang terkuat hanya berada di tingkat ketiga dari alam kekosongan yang berwawasan. Namun, di bawah tatapan kaget mereka, 2 ahli alam kekosongan wawasan tingkat ketiga menjentikkan jari mereka, dan pemuda itu langsung berubah menjadi abu. Tidak ada jejak sedikit pun. Ini bagaimana ini mungkin? Apa kekuatannya? Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Saat ini, mereka melihat pemuda di depan mereka melambaikan tangannya dengan lembut. Formasi tingkat ketiga dari tahap interpretasi kehampaan runtuh dan menghilang. Sepasang mata menatap mereka. Mengapa orang ini belum mati? Di mana Tetua Li dan Tetua Du? Namun, kedua pemuda di bawah melihat formasi yang tiba-tiba menghilang dan Wang Xian yang berdiri di depan pintu dengan ekspresi tercengang. Aku tidak ingin ada konflik dengan rasmu. Namun, mereka harus mati. Wang Xian memandangi 7 pria yang berpatroli. Dengan jentikan jarinya, 2 aliran energi melesat ke arah kedua pemuda itu. Bagaimana situasinya? Kedua pemuda itu tiba-tiba bingung ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Namun, mereka segera dibebaskan dari segala kekhawatiran dan berubah menjadi abu. Mendesis. Gelombang ketakutan menyelimuti hati keduanya. Ketika 7 ahli patroli dari klan He melihat pemandangan ini, mereka merasa merinding. Dalam sekejap mata, mereka menjadi abu. Selain itu, pihak lain adalah seorang ahli di peringkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam.
Ini adalah peringkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Bahkan jika itu adalah seorang ahli di peringkat kelima dari tingkat kekosongan yang dalam, jika mereka ingin membunuh seorang ahli di tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam, mereka harus menggerakkan otot dan tulang mereka, bukan? Namun, seorang pemuda yang terlihat sangat mudah membunuh mereka dengan menjentikkan jarinya. 7 dari mereka dalam keadaan linglung. Pada saat yang sama, mereka memandang pemuda yang menakutkan ini dengan ngeri. Mungkinkah kekuatannya berada di level 6 dari alam tembus pandang? Bagaimana ini mungkin? Wang Xian memandang ketujuh patroli itu dan sedikit mengernyit. Berlari. Namun, ketika Wang Xian ragu-ragu dan hendak berbicara, ketujuh patroli itu saling memandang. Tanpa ragu, mereka langsung berlari menuju pohon suci. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan peringatan tertinggi untuk patroli mereka. Sekitar 2000 meter di depan pohon suci, ada sebuah kompleks bangunan kayu hitam yang agak hikmat. Kata-kata paviliun penegakan hukum dipenuhi dengan sikap dingin dan niat membunuh. Sebuah bendera besar dari klan He ditempatkan di samping paviliun penegakan hukum. Pada saat ini, bendera besar itu tiba-tiba berkibar tanpa angin dan mengeluarkan suara yang pahit dan keras. Ledakan, 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 ada masalah, ada musuh. Siapa yang berani menimbulkan masalah di klan kita? Bendera berkibar, setidaknya seorang ahli di tingkat kekosongan yang mendalam 6. Mereka mencari kematian. Di sekitar paviliun penegak hukum, satu demi satu sosok terbang ke depan paviliun penegak hukum dengan kecepatan yang mengerikan. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi dingin saat sosok demi sosok berkumpul bersama. Para pemimpin adalah 3 pembangkit tenaga listrik di level 6 dari alam tembus pandang. Ketiga pembangkit tenaga listrik ini adalah 3 master paviliun dari paviliun penegakan hukum. Arah barat laut, ayo pergi. 3 master paviliun memandangi bendera yang bergetar dengan niat membunuh di mata mereka. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan terbang langsung ke arah barat laut. Sekelompok lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tembus pandang terbang langsung. Wang Xian sedikit tercengang saat melihat ketujuh patroli itu tiba-tiba kabur. Dia mengerutkan kening dan mempertimbangkan apakah dia harus mengejar mereka. Namun, jika dia mengejar mereka, itu mungkin menyebabkan kesalahpahaman yang lebih besar. Aku ingin tahu apa status orang yang aku bunuh. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Jika status mereka lebih tinggi, mungkin tidak mudah untuk berurusan dengan mereka bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan He Yuan. Namun, Wang Xian tidak terlalu peduli. Jika klan He dikalahkan, dia akan menyerang mereka satu persatu dan memaksa mereka untuk membantunya menemukan Ling Jianer. Dia melihat ketujuh sosok yang telah menghilang dan melihat ke ruangan di samping. Di dalam ruangan, terdengar suara dengkuran yang samar. Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dui muda Zuang sangat murah hati dan gemuk. Setelah menutup pintu, Wang Xian menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menunggu dengan tenang. Ledakan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Saya meminta Anda untuk mengeluarkan peringatan. Pada saat ini, di langit di atas hutan klan He, 7 petugas patroli yang melarikan diri ketakutan melihat ke belakang mereka dari waktu ke waktu. Mereka takut Wang Xian akan mengejar mereka. Ketika lebih dari 20 petugas penegak hukum yang bergegas melihat 7 petugas patroli yang dipenuhi ketakutan, mereka mengerutkan kening. 3 Master Pavilion. Ketika 7 petugas patroli mendengar suara mereka, mereka menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin di dahi mereka. Apa yang telah terjadi? 3 Master Aula mengerutkan kening dan bertanya kepada mereka. Tuan Aula, 4 bawahan Tuan Muda He Feng terbunuh. Mereka langsung terbunuh dan berubah menjadi abu. Salah satu petugas patroli berkata dengan ekspresi muram. Apa? Beritahu kami detailnya. Semua orang sedikit terkejut dan segera berkata. Baru saja, kami merasakan fluktuasi formasi susunan dan segera terbang. Kami menemukan bahwa itu adalah 4 bawahan Tuan Muda He Feng, 2 ahli interpretasi kekosongan tingkat ketiga, dan 2 pemuda. Mereka mengikuti perintah Tuan Muda He Feng dan datang untuk membunuh seorang pemuda. Kami tidak menghentikan mereka saat itu, tetapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan kami. Pria muda yang ingin dibunuh oleh Tuan Muda yang dia Feng bunuh dengan mudah membunuh 2 ahli bela diri kekosongan tingkat ketiga dengan jentikan jarinya dan mengubahnya menjadi abu, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Seorang petugas patroli menelan ludah dan berkata dengan sedikit ketakutan. Apa? Seorang pria muda, apa kau tahu identitasnya? Beberapa orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Seorang pria muda bisa mengubah 2 ahli bela diri Void level 3 menjadi abu dengan menjentikkan jarinya.
Bahkan para jenius top di area yang luas tidak dapat melakukannya. Aku tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Itu mungkin bukan anak muda. Dia mungkin telah meminum beberapa pil khusus untuk mempertahankan penampilan mudanya. Bagaimanapun, jika dia berani membunuh orang di sini, kita tidak bisa melepaskannya. Salah satu Master Pavilion berkata dengan tatapan dingin. Itu benar. Ayo tangkap dia dulu dan interogasi dia. Master Pavilion lainnya menganggukkan kepalanya dengan dingin juga. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan teratas di wilayah yang luas, terutama di wilayah mereka, mereka tidak takut pada siapapun. Ayo pergi, tangkap dia. Jika dia melawan dengan sekuat tenaga, segera bunuh dia. Dipimpin oleh 3 Master Pavilion, sekelompok lebih dari 30 orang terbang menuju tempat tinggal Wang Xian. Ada di rumah di depan. Ketika jarak mereka hampir 2 kilometer, seorang petugas patroli menunjuk ke rumah setinggi 300 meter itu dan berkata, gunakan formasi interpretasi kekosongan tingkat ke-7 untuk menyelubunginya. 3 Master Pavilion menggerakkan telapak tangan mereka sedikit dan sebuah kompas formasi muncul di tangan mereka. Weng! Formasi tersebut langsung menutupi area seluas 2000 meter. Seorang Master Pavilion melambaikan tangannya, dan gelombang energi memasuki ruangan lain, menyebabkan semua orang jatuh pingsan. Yang di dalam, keluar dan ikuti kami. Setelah semuanya diatur, sekelompok lebih dari 30 ahli interpretasi kosong berdiri 1000 meter dari sisi lain ruangan, dan suara dingin ditransmisikan ke dalam ruangan. 3 di antaranya berada di level 6 interpretasi Void, 6 di antaranya berada di level 5 interpretasi Void, dan lebih dari 20 di antaranya berada di bawah level 5 interpretasi Void. Klan He sangat kuat. Wang Xian menoleh dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berdiri perlahan dan berjalan keluar rumah. Hah! Semua orang sedikit terkejut saat melihat sosok Wang Xian. Muda, terlalu muda. Beraninya kau membunuh 4 orang di klan kami. Ikuti aku dan tunggu hukumanmu. Seorang Master Pavilion menaksir Wang Xian dan berkata dengan dingin. Apakah kalian semua dari klan He begitu sombong? Orang-orangmu yang datang ke sini untuk membunuhku dulu. Yang saya lakukan hanyalah mengeksekusi ide mereka pada mereka. Wang Xian sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata yang mendominasi dari ahli tingkat 6 SEETHROUGH. Dia berbicara dengan nada dingin. Tidak peduli apa, karena kamu berani membunuh orang di sini, kamu harus ikut dengan kami. Jika tidak, pemimpin pavilion masih menatap Wang Xian dengan sikap yang mengesankan. Dengan gerakan lengannya, pedang raksasa sepanjang 2 meter muncul di depannya. Kalau tidak, apa? Wang Xian menahan ekspresinya dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Kalau tidak, aku akan membunuhmu secara langsung. Saat dia berbicara, pedang raksasa di tangannya diperpanjang oleh duri tajam yang menakutkan. Di sekitarnya, sekelompok ahli mengeluarkan senjata mereka dengan wajah mereka. Aura menakutkan dipancarkan dan dibebankan ke arah Wang Xian. Buat perubahan Anda. Jika dia berani melawan, bunuh dia di tempat. Wang Xian mengerutkan kening saat melihat kelompok pembangkit tenaga listrik klan He mengeluarkan senjata mereka dengan paksa. Ketika dia mendengar perintah dari seniman bela diri kosong berwawasan level 6, dia menghela nafas tak berdaya. Kalian semua benar-benar layak diberi pelajaran. Saat Wang Xian berbicara, 5 elemen Millstone perlahan muncul di depan dadanya. Dia melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone meluas. Itu dibebankan langsung ke lebih dari 30 seniman bela diri kosong yang berwawasan luas di depannya. Menyerang. Ketika lebih dari 30 ahli alam kekosongan yang berwawasan melihat Wang Xian mengambil inisiatif untuk menyerang, wajah mereka menunjukkan ekspresi dingin saat mereka menggeram pelan. Berdengung. 5 elemen Millstone diputar. Meskipun Wang Xian dalam wujud manusianya sekarang, dengan kekuatannya saat ini, mudah baginya untuk membunuh ahli alam kekosongan tingkat 6 dalam wujud manusianya. Ledakan. Lebih dari 30 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas melambaikan tongkat, pedang, dan busur mereka di tangan mereka saat mereka menyerbu ke arah batu kilangan 5 elemen berukuran 1000 meter. Apa? Namun, ketika kekuatan yang menakutkan bertabrakan, lebih dari 30 seniman bela diri yang berwawasan luas mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan ekspresi dari 3 seniman bela diri yang berwawasan luas berubah secara drastis. Serangan mereka langsung dihancurkan dan dihamburkan oleh batu kilangan yang berputar ketika mereka mendarat di batu kilangan 5 elemen. Mengaum, mengaum, mengaum. Tepat pada saat ini, raungan terdengar dari batu kilangan 5 elemen. Tubuh 5 naga ilahi bergetar, dan pantom naga abu-abu langsung menyerang 30 atau lebih ahli bela diri yang mendalam. Hati-hati, kekuatan lawan sangat kuat. Ekspresi ahli bela diri peringkat 6 yang mendalam berubah,
dan dia memperingatkan dengan keras. Dharma Idol, surga dan bumi menjadi hutan. Dharma Idol, sobek. Dharma Idol, akar meledak dengan kekuatan. Dengan raungan keras, dia melepaskan Dharma idolanya. Di sekelilingnya, banyak ahli alam kekosongan yang berwawasan luas juga dengan tergesa-gesa melepaskan idola Dharma mereka, menyerang naga dewa abu-abu. Ledakan, ledakan, ledakan. Untuk sesaat, ledakan yang mengerikan terdengar. Weng, batu kilangan 5 elemen masih seperti batu kilangan penghancur dunia, terus maju. Melarikan diri dari formasi di bawah peringkat keempat dari tingkat kekosongan yang dalam. Mereka bukanlah seseorang yang bisa Anda lawan. Minta bantuan pemimpin klan dan yang lainnya. Ketiga Pavilion Master melihat serangan Dharma Idol mereka hanya mampu menahan salah satu serangan lawan. Dan pemuda itu belum bergerak, yang membuat ketiga Tuan Pavilion merasakan gelombang ketakutan di hati mereka. Lawannya mungkin bukan ahli di peringkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam, tetapi keberadaan yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Seseorang di level 7 dari alam tembus dianggap sebagai eksistensi terkemuka di klan He. Selain beberapa patriark dari klan mereka, hanya ada 8 dari mereka di level 7 dari alam Sitraf. Hanya ada 4 dari mereka di pohon suci, sedangkan sisanya berada di reruntuhan kerajaan dewa. Ya, Master Pavilion, 20 atau lebih ahli alam tembus pandang buru-buru melarikan diri keluar dengan ekspresi ketakutan. Tidak semudah itu untuk melarikan diri. Ketika Wang Xian melihat mereka pergi, sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Karena mereka menyerangnya, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa cedera. Dia mengangkat lengannya perlahan dan seluruh lengannya berubah menjadi cakar naga yang menakutkan. Cakar naga sepanjang 10 meter mendarat di tubuh Wang Xian, menambahkan sedikit aura menakutkan padanya. Berdengung, dia menggerakkan cakar naganya dan energi keabu-abuan menyerang 20 orang itu secara langsung. Ini buruk. Cepat, lari. Perubahan pada tubuh Wang Xian menyebabkan 3 Master Pavilion dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka buru-buru berteriak keras. Ini buruk. Namun, kelompok ahli terkuat di level 3 dari ranah interpretasi kosong tidak dapat melarikan diri dari cakar naga Wang Xian. Bang, bang, bang. Kekuatan besar mendarat di tubuh mereka, menyebabkan mereka merasakan rasa manis di mulut mereka. Mereka memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka dikirim terbang mundur. Fiuh. Kelompok 20 seniman bela diri yang berwawasan luas merasakan luka di tubuh mereka dan menghela nafas lega. Itu hanya luka dalam yang ringan. Mereka tidak berbalik dan terbang keluar dari formasi dengan tergesa-gesa. Pemimpin klan, tetua klan, ada invasi ahli. Pavilion penegak hukum kami tidak bisa menghentikannya. Kami meminta pemimpin klan dan tetua klan untuk memberikan bantuan. Ketika 20 ahli alam kekosongan yang berwawasan keluar dari formasi, lolongan yang mencakup radius beberapa lusin kilometer tiba-tiba terdengar di langit malam yang sunyi. Suaranya keras dan sangat tiba-tiba, menyebabkan semua orang dalam radius beberapa puluh kilometer benar-benar terpana. Peng, bagaimana situasinya? Seorang ahli telah menginvasi. Astaga! Ini bagaimana ini mungkin? Kekuatan mana yang berani menyerang klan He? Tidak mungkin. Seorang ahli yang tidak bisa dihentikan oleh Pavilion penegak hukum setidaknya adalah seorang ahli di tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang dalam, siapa yang berani menimbulkan masalah di klan He. Suara siulan mengejutkan semua orang dalam radius puluhan kilometer. Banyak orang tertidur. Mereka duduk dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Ada seorang ahli. Di bawah pohon suci, tingginya ribuan meter dan diameter ribuan meter. Ada banyak rumah yang tenang di bawah pohon suci dan di cabang-cabangnya. Lingkungan pohon suci dipenuhi dengan energi unsur kayu yang lebat. Ketika teriakan minta tolong terdengar, 3 lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya membuka mata mereka di rumah-rumah di dahan setinggi 1000 meter. Mata mereka membeku. Ayo pergi dan lihat siapa yang berani menimbulkan masalah di sini. Suara pria paruh baya terdengar. Sosoknya bergerak, dan sesosok cahaya muncul di udara. 3 lelaki tua lainnya juga bergerak, mengikuti dari belakang. Di sekeliling pohon suci, sosok-sosok berkelap-kelip, dan semua ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di pohon suci klan He bergerak. Mereka yang berada di bawah alam kekosongan berwawasan tingkat 4 tidak perlu datang. Mereka yang berada di atas alam kekosongan berwawasan tingkat 4, meninggalkan beberapa untuk menjaga lingkungan. Sisanya ikuti. Pemimpin klan He melihat klan di bawah dan berkata dengan suara rendah. Ya, pemimpin klan. Siapa yang berani menimbulkan masalah di klan kita? Mereka tidak tahu kematian. Ayo,
Ayo pergi dan lihat. Orang-orang dari paviliun penegak hukum tidak bisa menolaknya. Kekuatan lawan pasti berada di level ke-7 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Aku ingin melihat kekuatan mana yang berani memprovokasi kita. Di bawah, ahli tingkat kekosongan mendalam tingkat keempat tingkat terendah mengikuti sosok pemimpin klan dan tetua klan dan terbang ke depan. Seluruh klannya terguncang. Seseorang berani menimbulkan masalah di klan He, dan itu bahkan seorang ahli terkemuka. Hal seperti itu tidak terjadi selama lebih dari 1000 tahun. Pandangan pemimpin klan He dan 3 tetua klan seperti obor saat mereka menatap dingin ke depan. Kecepatan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka muncul di lokasi asal suara itu. Bum bum bum. Namun, ketika mereka baru saja tiba, mereka melihat bahwa formasi peringkat 7 kekosongan yang dalam di depan mereka perlahan-lahan terbuka. Lebih dari 10 sosok langsung terbang keluar dari formasi. Mereka memuntahkan darah segar, dan wajah mereka agak pucat saat mereka mendarat dengan berat di tanah. Pemimpin klan He dan 3 pemimpin klan dengan dingin menyapu pandangan mereka. Melihat tidak ada yang mati, mereka menghela nafas lega. Mengikuti itu, tatapan mereka menatap ke tengah celah formasi, pemuda itu melayang di udara. Pemimpin klan, kekuatannya menakutkan. Dia harus menjadi ahli di tingkat ke-7 dari alam tembus pandang. 3 Master Paviliun melihat pemimpin klan dan sisanya terbang di atas. Mereka mencengkeram dada mereka dan berseru ketakutan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, 30 hingga 40 sosok terbang dengan kecepatan yang mengerikan dan mengepung Wang Xian. His, apa yang terjadi? Pemimpin klan Lin dan 3 tetua klan dari tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang mendalam semuanya telah tiba. Ya Tuhan, keberadaan macam apa yang menginvasi klan Lin? Klan Lin benar-benar mengirimkan begitu banyak ahli. Pihak lain pasti ahli dari tingkat kekosongan yang mendalam, pasti dari tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Kalau tidak, tidak mungkin begitu banyak ahli yang datang. Beberapa kilometer jauhnya, ketika semua orang melihat klan He terbang ke arah mereka dengan formasi yang begitu besar, mereka semua terkejut. Mereka menoleh dengan bingung, mereka hanya bisa samar-samar melihat sosok mengambang di langit dalam pengepungan para ahli klan He. 30 hingga 40 ahli di tingkat keempat dari tingkat Sitraf mengepung Wang Xian. Mereka menjaga jarak 1000 meter dan menatap Wang Xian dengan waspada. Sekelompok pembangkit tenaga listrik dari paviliun penegak hukum menutupi luka mereka dan datang ke belakang pemimpin klan He dan 3 tetua klan. Mereka menatap pemuda di depan mereka dengan ketakutan. Baru saja, pemuda itu hanya memflash tubuhnya dan semuanya terlempar ke belakang. Bahkan formasi tahap interpretasi kekosongan tingkat ke-7 yang sangat kokoh tidak bertahan lebih dari 5 detik di bawah serangan pemuda itu. Ini adalah formasi interpretasi kekosongan tingkat ke-7 yang bisa menjebak formasi interpretasi kekosongan tingkat ke-6. Siapa kamu? Kamu dari faksi mana? Beritahu kami nama Anda. Kami, klan Lin, tidak akan membunuh orang tanpa nama. Pemimpin klan He dan 3 tetua klan melayang di langit. Mereka menaksir Wang Xian dengan keterkejutan di mata mereka dan bertanya dengan dingin. Tidak akan membunuh orang tanpa nama. Wang Xian melayang di langit. Dia memandang mereka semua dengan arogan dan menunjukkan seringai samar di wajahnya. Dia tidak takut sama sekali. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya juga. Belum lagi 4 ahli di tingkat 7 dari alam tembus pandang, Wang Xian bahkan tidak takut pada seorang ahli di tingkat 8 dari alam tembus pandang. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa melarikan diri dari tangan seorang ahli di alam tembus level 8. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pemimpin klan He dengan ekspresi acuh tak acuh. Haha, sungguh rekan yang sombong. Pantas saja kamu berani sombong di klan He kami. Jika kami melepaskanmu hari ini, wajah klan kami tidak diperlukan. Seorang pemimpin klan menatap Wang Xian sambil tersenyum. Dia mengangkat lengannya sedikit dan tongkat kayu hijau yang memancarkan cahaya cemerlang muncul di tangannya. Dia menatap Wang Xian dengan wajah penuh semangat juang dan tersenyum sinis. Orang-orang dari klanmu datang untuk membunuhku. Aku membunuh mereka. Saya telah memberi Anda muka dengan tidak membunuh para ahli dari paviliun penegakan hukum Anda. Karena Anda tidak menginginkan wajah Anda, saya tidak perlu memberikannya kepada Anda. Wang Xian berdiri di udara saat dia menatap mereka semua dengan dingin. Haha, sudah ribuan tahun. Tidak ada yang memprovokasi klan kami selama ribuan tahun. Kamu yang pertama. Pemimpin klan He sedikit mengernyit saat mendengar kata-katanya. Namun, ekspresinya berubah dingin segera setelah itu.
Sebuah tongkat besar berukuran 2 meter muncul di tangannya. Staf mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Saat staf muncul, pohon-pohon di sekitarnya mengeluarkan suara gemerisik seolah-olah mereka akan memberikan penghormatan. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di bawah kakinya. Secara bertahap tumbuh lebih besar. Gelombang energi dari 5 elemen menyembur ke sekitarnya. Wang Xian mengungkapkan ekspresi nakal di wajahnya saat gelombang energi dari 5 elemen menyebar ke sekitarnya. Wang Xian sama sekali tidak takut pada pemimpin klan He dan yang lainnya. Meskipun mereka berasal dari klan He Yuan, tindakan klan He malam ini telah membuatnya marah. Martabat yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak dengan mudah. Wang Xian tidak akan mampu menanggung dan menjelaskan kesalahan klan He. Dia berdiri di atas batu kilangan 5 elemen saat berputar. Tatapan dinginnya menyapu semua orang di sekitarnya. Selanjutnya, jika seseorang akan mati, kalian semua pantas mendapatkannya. Wang Xian berkata perlahan. Betapa sombongnya. Semuanya, berbaris. Jangan berpikir untuk meninggalkan klan He hari ini. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, mata pemimpin dan tetua klan He menembakkan niat membunuh yang mengerikan. Dengan lambaian tangan mereka, para ahli yang setidaknya berada di level 4 dari alam tembus pandang dengan cepat menyebar ke sekeliling. Namun, seorang tetua yang berdiri di belakang Wang Xian memandang Wang Xian dengan heran. Semakin dia memandangnya, semakin dia merasa akrab. Terutama ketika Wang Xian baru saja memutar batu gilingan 5 elemen, sebuah sosok melintas di benaknya. Namun, karena sudah terlalu lama, dia tidak tahu siapa itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum pindah ke depan Wang Xian. Sudah lama sejak aku bergerak. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Pemimpin klan Burli, yang memegang tongkat kayu, memiliki semangat juang yang kuat di matanya. Suasana menakutkan menyebar di sekitarnya. Bahkan dalam radius 10 km, tekanan ini bisa dirasakan. Jika hanya kamu sendiri, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Wang Xian menatap sesepuh klan dengan ekspresi bangga. Karena mereka ingin bertarung, dia akan bermain dengan mereka sebentar sebelum pergi. Membunuh. Ketika pemimpin klan He mendengar kata-kata arogan Wang Xian, tekanan mengerikan menyebar di sekitarnya. Tuan Muda Wang. Saat pemimpin klan He dan 3 pemimpin klan hendak menyerang. Saat Wang Xian hendak berubah menjadi naga, seruan dan suara ragu datang dari samping. Hah! Suara tiba-tiba itu mengejutkan Wang Xian, pemimpin klan He, dan 3 pemimpin klan. Wang Xian menoleh dan menatap sesepuh yang berbicara. Pemimpin klan He dan yang lainnya juga memandang dengan cemberut. Pemimpin klan Yan. Wang Xian mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan di sini. Selanjutnya, itu adalah seorang kenalan dari wilayah Liu Hai. Pemimpin klan Yan adalah orang yang mengikuti He Yuan ketika dia datang ke wilayah Liu Hai. Di perjamuan di Sekte Pedang Surgawi, Wang Xian telah bertemu dengan pemimpin klan Yan. Saat itu, dia hanya berada di level 3 dari ranah Sitraf. Sekarang, dia sudah mencapai level 4 dari alam tembus pandang. Tuan Muda Wang, ini benar-benar kamu. Pemimpin klan Yan menatap Wang Xian dengan tak percaya dan menelan seteguk air liur. Dia sedikit linglung. Dia memiliki kesan yang sangat dalam tentang Wang Xian saat itu. Menurut apa yang dikatakan Tuan Muda, dia adalah Bistamer muda yang bahkan lebih kuat darinya. Bahkan Tuan Muda dia diyakinkan olehnya. Apalagi hubungan Wang Xian dengan Tuan Muda dia sangat baik ketika mereka berada di wilayah laut yang mengalir. Namun, pemuda sombong yang memandang rendah pemimpin klan He dan pemimpin klan itu sebenarnya adalah Tuan Muda Wang. Tingkat ke-7 dari alam tembus pandang. Meneguk. Yan Changqing, siapa dia? Pemimpin klan He melihat bahwa bawahannya mengenali pemuda ini. Terlebih lagi, dia sepertinya sangat akrab dengannya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya. Melaporkan kepada pemimpin klan, dia adalah Tuan Muda, dia saudara baik Yuan. Tuan Muda He Yuan memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Wang ketika dia berada di wilayah Liu Hai. Yan Changqing dengan cepat melapor ke pemimpin klan. Kakak Yuan yang baik. Semua orang di sekitar tercengang. Di hutan klan He, pemimpin klan He, 3 pemimpin klan, dan semua ahli klan He di sekitar mereka tercengang dan kaget saat mendengar kata-kata Yan Changqing. Pemimpin klan He bahkan lebih terkejut. Saudara Yuan yang baik. Pemimpin klan He selalu sangat bangga dengan anaknya, terutama dia Yuan. Ia dilahirkan dengan konstitusi khusus dan memiliki bakat yang menakutkan sebagai penjinak binatang. Bakat He Yuan tidak kalah dengan murid paling berbakat dari 3 kekuatan super. Bahkan,
dia sangat memikirkan potensi putranya di masa depan. Meski begitu, pemimpin klan He tidak berpikir bahwa putranya bisa menjadi saudara yang baik dengan seniman bela diri kekosongan peringkat ketujuh. Orang yang kuat memiliki martabat orang yang kuat. 2 tahun lalu, putranya hanya berada di level 1 dari alam tembus pandang. Namun, pihak lain memiliki kekuatan yang mengerikan. Bagaimana dia bisa memiliki level 1 dari alam tembus pandang sebagai saudaranya? Bahkan jika itu karena latar belakang klan He, kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Tingkat 7 dari alam tembus pandang. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di klan He, dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik terkemuka. 3 tetua klan memandang Wang Xian dengan heran. Ekspresi mereka terus berubah. Apakah kamu berteman baik dengan He Yuan? Pemimpin klan He menatap Wang Xian dan bertanya dengan cemberut. Kami berkomunikasi untuk jangka waktu tertentu ketika kami berada di wilayah laut yang mengalir. Wang Xian menatap pemimpin klan He dan mengangguk lemah. Apakah kamu di sini kali ini? Pemimpin klan He tidak bisa bereaksi tepat waktu. Teman putranya hampir bertengkar dengan mereka. Apalagi teman putranya ini memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Saya datang dari wilayah laut yang mengalir. Aku punya sesuatu untuk meminta bantuan dia Yuan. Kudengar ulang tahunnya beberapa hari lagi, jadi aku menunggu di sini selama beberapa hari. Wang Xian berdiri di sana dan berbicara dengan sikap tidak merendahkan atau sombong. Jika dia bisa menghindari konflik dengan klan He, Wang Xian secara alami akan menghindari konflik juga. Tentu saja, prasyaratnya adalah pihak lain tidak harus terlalu sombong dan mendominasi. Bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi malam ini? Nada suara pemimpin klan He sedikit lebih baik saat dia berbicara dengan Wang Xian. Kaulah yang harus memberiku penjelasan. Namun, Wang Xian tidak memberi mereka jalan keluar. Dia mengalihkan pandangannya ke tim patroli di belakang mereka. Pemimpin klan. Saat ini, beberapa anggota tim patroli langsung berjalan ke depan dan melaporkan penyebab kejadian tersebut kepada pemimpin klan He. Feng Er. Ketika pemimpin klan He mendengar percakapan mereka, dia sedikit mengernyit. Dia segera memiliki pemahaman kasar tentang sebab dan akibat. Pada siang hari, terlihat jelas bahwa Wang Xian tidak memberi Feng Er wajah apapun. Pada malam hari, dia memerintahkan orang untuk datang dan membunuhnya. Namun, apa yang tidak diharapkan Feng Er adalah bahwa pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi tingkat 7 yang menakutkan. Sebagai ahli tingkat atas, jika seseorang mencoba membunuhnya, hasilnya akan terlihat jelas. Martabat seorang ahli tidak bisa tersinggung. Ini menyebabkan semua orang di sekitar sedikit mengernyit. Mereka tidak pernah mengira bahwa penyebab masalahnya adalah karena dia Feng telah mengirim orang untuk membunuhnya. Sepertinya masalah ini hanya kesalahpahaman. Wajah pemimpin klan He sedikit jelek. Salah satu teman ahli putranya datang untuk merayakan ulang tahun putranya. Pada akhirnya, putranya yang lain mengirim orang untuk membunuhnya. Selain itu, mereka memiliki konflik dengannya. Itu sedikit memalukan. Wang Xian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Masalah ini adalah kesalahan klan kita. Saudara ini datang untuk mencari He Yuan. Anak ini sedang berada di pohon suci dan tidak bisa keluar untuk saat ini. Kami tidak peduli dengan masalah ini. Mari kita minta maaf kepada saudara kita. Mengapa saudara ini tidak datang untuk tinggal di klan He? Saat dia Yuan keluar, kalian bisa mengejar ketinggalan di masa lalu. Pemimpin klan yang memegang klub menyarankan dengan canggung. Jangan repot-repot. Aku akan menunggu di sini selama beberapa hari. Kita akan bertemu lagi di hari ulang tahunnya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menolak. Baiklah. Ketika pemimpin klan He mendengar kata-kata Wang Xian, dia merenung sejenak dan berkata, Yuan Er tidak pernah punya teman. Aku yakin Yuan Er akan sangat senang saat mengetahui kedatanganmu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Kakak Wang, jika kamu memiliki kebutuhan di hutan klan He, kamu bisa datang dan mencari kami. Jika Anda memiliki teman yang datang dari jauh, kami pasti akan melakukan apa yang kami bisa. Pemimpin klan He terus berbicara dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Baiklah, terima kasih, dia klan. Ketika Wang Xian melihat betapa sopannya mereka, dia juga menangkupkan tangannya. Satu kaki di depan yang lain, dan satu kaki di depan yang lain. Ini selalu menjadi prinsip Wang Xian dalam melakukan sesuatu. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu saudara Wang. Saat Yuan Er keluar, klan He kami akan mentraktirmu pesta. Pemimpin klan He mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menunjuk ke klan sekitarnya dan terbang menuju pohon suci. Itu hanya kesalahpahaman yang mengganggu semua orang. Saya minta maaf. Saat ini,
setidaknya ratusan ribu orang dalam radius puluhan kilometer sedang mengamati situasi. Suara seorang tetua suku bergema di benak semua orang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka bubar tanpa perlawanan? Salah paham. Siapakah sosok itu? Kesalahpahaman macam apa yang terjadi? Suara-suara bingung terdengar di sekitarnya. Wang Xian melirik dan langsung memasuki ruangan. Lonetri Dazuang yang tidak sadarkan diri tidak mengetahui tentang kejadian mengejutkan yang telah terjadi. Yan Changqing, kamu tahu tentang Tuan Muda Wang itu. Beritahu aku semuanya. Pada saat ini, sebelum mereka mencapai posisi pohon suci, pemimpin klan He mau tidak mau bertanya kepada Yan Changqing. Dia harus memperhatikan pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang tiba-tiba muncul dan merupakan teman putranya. Seluruh klannya tidak bisa tidak menganggapnya serius juga. Pemimpin klan, saya tidak tahu banyak tentang Tuan Muda Wang ini. Yang saya tahu adalah bahwa dia juga penjinak binatang buas. Saat itu, ketika mereka berdua bersaing dalam kekuatan, bahkan Tuan Muda He Yuan terpaksa mengaku kalah. Kemudian, Tuan Muda He Yuan bermain dengannya selama beberapa hari. Ketika dia pergi, Tuan Muda He Yuan mengundangnya ke wilayah yang luas. Dia berkata bahwa dia akan datang ke sini paling lama dalam 3-5 tahun. Adapun sisanya, saya juga tidak tahu. Kata Yan Changqing dengan sangat rinci. Pergi dan selidiki. Cari tahu semua informasi tentang Tuan Muda Wang ini. Gunakan semua kekuatan klan He. Pemimpin klan He segera memberi perintah kepada Yan Changqing. Itu pemimpin klan. Yan Changqing sedikit terkejut dan buru-buru mengangguk. Beritahu AS begitu informasinya ditemukan. 3 tetua klan berkata kepada pemimpin klan He. Ya, pemimpin klannya mengangguk. Mereka harus memahami masalah ini secara rinci. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh kekuatan klan dia dikerahkan. Dengan kekuatan klan He, jika mereka ingin mendapatkan informasi, bahkan jika itu dari wilayah laut yang mengalir, paling banyak mereka bisa mendapatkannya dalam 2 hari. Selama 2 hari ini, semua orang di hutan klan He dipenuhi rasa ingin tahu tentang masalah malam itu, dan mereka semua mendiskusikannya. 2 hari kemudian, satu persatu informasi dikirim ke pemimpin klan He. Ketika dia membuka informasinya, dia menghirup udara dingin. 1490.